Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahmadiana. Selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan bahas lagi masih dengan mata kuliah kewirausahaan dengan tema produk. Jadi nanti kita akan pelajari apa itu produk dan apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat suatu produk. Kita langsung saja masuk ke materinya. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang produk. Jadi yang diharapkan yang sudah menonton bahan ajar saya pada hari ini diharapkan dapat menjelaskan kembali apa itu pengertian dari produk, kemudian menjelaskan kembali tentang tingkatan produk, verifikasi produk, merek, dan daur hidup produk. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian dari produk itu sendiri. Jadi apa itu produk? Produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, dan dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jadi yang perlu kita ketahui adalah produk itu tergantung kebutuhan dan keinginan si pembeli. Jadi yang perlu digarisbawahi itu. Kemudian tingkatan dari produk itu sendiri ada tiga. Ada produk inti atau core produk, yang kedua produk aktual atau aktual produk, dan yang ketiga produk tambahan atau augmented product. Yang pertama, produk inti. Jadi yang dinamakan produk inti adalah produk yang punya manfaat inti yang diperoleh konsumen ketika membeli suatu produk. Contohnya misalkan seorang konsumen membeli televisi karena ingin mendapatkan informasi dan hiburan. Jadi inti dari manfaat membeli televisi itu apa? Jadi itu merupakan produk inti. Tapi nomor dua, jadi produk aktual, ketika televisi itu dibeli, ya, misalkan membeli merek Samsung dengan ukuran 32 inci, layarnya datar, kemudian warnanya lebih tajam. Jadi itu masuk ke produk aktual. Jadi produk aktual itu adalah produk, komponen, model, tampilan, nama merek, kemasan, ciri-ciri produk lainnya yang berkombinasi untuk memberi manfaat produk. Jadi lebih tinggi tingkatannya dibandingkan hanya sekedar produk inti. Kemudian yang ketiga adalah produk tambahan. Jadi produk tambahan itu yaitu pelayanan dan manfaat tambahan yang diperoleh konsumen, ya, atau instalasi, pelayanan, purna jual, dan pengiriman, dan lain-lain. Jadi contohnya kalau kita beli televisi, ya, kemudian mendapat pelayanan dengan diantar ke rumah, ya, dan pemasangan antena. Jadi lebih kepada kita ingin suatu televisi yang baik, tapi di dalamnya ada pelayanan, ya, pelayanan antar, pelayanan pasang antena, reparasi, perbaikan ketika ada kerusakan, dan sebagainya. Jadi ketika kita membuat suatu produk, alangkah lebih baiknya kalau produknya tidak hanya produk inti atau produk aktual, tapi melainkan di dalamnya ada produk tambahan. Nah, seperti kita menawarkan jasa, ya, ataupun kita memberikan garansi, ya, dan sebagainya. Itu merupakan tingkatan produk yang perlu kita ketahui. Kemudian ada lagi klasifikasi produk. Jadi klasifikasi produk di sini ada 5. Apa saja? Yang pertama, produk sehari-hari atau convenience product.
Jadi produk sehari-hari berarti produk yang dibeli konsumen secara teratur, tepat, dan dengan perbandingan pada produk lain yang minimal serta usaha untuk mendapatkan produk tersebut juga minimal. Ya, jadi produk ini sehari-hari dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya apa? Sabun, permen, koran, makanan, itu merupakan produk sehari-hari. Kemudian yang nomor 2, produk belanja atau shopping product. Jadi produk belanja adalah barang yang frekuensi pembeliannya tidak sesering produk sehari-hari, dan dalam pembeliannya konsumen melakukan perbandingan dengan produk lain berdasarkan kecocokan, kualitas, dan harga dan gaya. Jadi kalau produk sehari-hari tidak perlu dibandingkan karena itu adalah kebutuhan pokok. Tapi kalau produk belanja itu biasanya contohnya seperti tas gitu ya. Karena kalau produk belanja itu ya bukan kebutuhan pokok gitu ya. Tapi di dalamnya biasanya dilihat cocok atau enggak, sesuai dengan kualitas atau sesuai dengan harga, sesuai dengan gayanya si konsumen itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah produk khusus atau specialty product. Jadi kalau produk khusus itu adalah produk konsumen yang mempunyai karakteristik dan identifikasi merek yang unik sehingga kelompok pembeli yang cukup signifikan bersedia melakukan pembelian yang khusus. Jadi produk khusus ini contohnya adalah mobil impor mewah, keramik dari Italia, jasa-jasa dokter dan ahli hukum. Nah, itu biasanya yang lebih mengerucut lagi produknya. Jadi dinamakan produk khusus. Kemudian yang keempat, produk yang tidak dicari. Apakah ada? Ya ada. Nah, produk yang tidak dicari itu adalah produk yang konsumen tidak mengetahuinya tetapi tidak terpikirkan untuk membeli produk tersebut. Produk yang tidak terpikir akan dibeli, contohnya obat, karena konsumen itu biasanya tidak terpikir akan sakit juga kan, obat atau transfusi darah ya. Mungkin kalian nanti bisa menyebutkan contoh-contoh produk itu di kolom komentar ya. Kemudian yang kelima adalah produk industri. Produk yang dibeli oleh individu atau organisasi dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut atau digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Contohnya adalah bahan baku, peralatan produksi, peralatan kantor. Itu merupakan produk-produk klasifikasi yang perlu diketahui ya. Ini adalah produk yang konsumen biasanya akan cari. Kemudian kita masuk ke merek. Kalau kita berbicara tentang produk pasti tidak akan lepas dengan merek gitu ya. Jadi merek atau brand itu merupakan alat utama yang digunakan oleh pemasar ya, untuk membedakan produk mereka dengan pesaing. Jadi brand itu bukan sekedar logo atau nama perusahaan, melainkan image ya, atau persepsi seseorang tentang produk atau perusahaan kita. Nah, brand itu adalah kombinasi lengkap dari asosiasi yang orang bayangkan ketika mendengar sebuah nama perusahaan atau produk. Nah, misalkan saja Starbucks, kopi Starbucks. Jadi kalau kita lihat logo bulat gitu ya, bulat kemudian hijau, itu pasti orang tahu Starbucks gitu ya. Nah, di sini contoh Starbucks. Begitu mendengar nama Starbucks, yang terlintas yang dibayangkan adalah kopi hijau, ramah lingkungan, modern, casual, mahal, berkelas gitu ya.
itulah identitas yang disematkan pada Starbucks. Jadi itulah branding. Sekali orang dengar suatu merek, ya, orang itu akan langsung ingat. Kemudian daur hidup produk. Jadi produk itu ada life cycle-nya. Life cycle-nya yang pertama mulai dari pengembangan produk, kemudian perkenalan, introduction, pertumbuhan, growth, kedewasaan, maturity, dan penurunan, decline. Pasti produk itu ada cycle-nya. Yang pertama mulai dari pengembangan produk. Diawali ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan gagasan produk baru. Itu pengembangan produk. Kemudian setelah melewati pengembangan produk, masuk lagi pada fase perkenalan atau introduction. Di masa itu merupakan masa penjualan yang lambat tumbuhnya, belum secepat pada saat pertumbuhan. Pada perkenalan, pertumbuhannya masih lambat, baru pada masa perkenalan di pasar. Kemudian kalau dilihat di grafiknya naik lagi, masuk pada fase pertumbuhan atau growth. Pada fase masa pertumbuhan ini, di sini ada masa penerimaan barang yang cepat dan laba sedang meningkat. Jadi pengiriman barang cepat, kemudian perputaran uang cepat, laba meningkat, itu berarti produk itu ada pada masa pertumbuhan, growth, ya. Kemudian pada masa kedewasaan, di mana di masa ini masa pertumbuhan penjualan yang melambat karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Mungkin tidak secepat pada masa pertumbuhan. Di sini tidak ada tambahan laba, ya, karena biaya pemasaran meningkat untuk menahan serangan produk pesaing. Ya, mulai ada perbaikan, mulai ada evaluasi di dalamnya. Mencoba untuk mendewasakan diri atas pesaing-pesaing yang ada. Ya. Kemudian yang kelima, penurunan. Ya, ketika produk itu tidak ada inovasi, ya, itu akan mengalami masa penurunan, masa dimana ketika penjualan dan laba merosot. Jadi bagaimana caranya agar tidak melampaui batas penurunan? Ya, berarti kita harus memasukkan inovasi dan kreativitas di dalam suatu produk yang kita buat. Itu daur hidup produk. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi silakan untuk mahasiswa saya untuk mengerjakan diskusi, ya, diskusi boleh di kolom komentar diisi, ya. Kemudian jangan lupa untuk tugas juga, tugasnya jangan lupa dikerjakan, ya, dikumpulkan sebelum UAS. Ya, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.